Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilah li syafaatu Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi fatal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Sumailah Hadrami Sayyidina wa bi al-jami jami masyayikhina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman, rukun iman yang keenam yaitu kita wajib untuk beriman kepada qadar. Sini dikatakan bil qadari, dengan qadar. Qadar itu apa? Di sini disebut wa maknal iman bihi anta taqida annallaha ta'ala qaddaral khaira wasyarra qabla khalqil khalqi, yaitu makna daripada iman kepada takdir. Artinya kita meyakini dengan benar-benar keyakinan yang benar, artinya keyakinan yang sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdir kebaikan, mentakdir keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk, sebelum Allah menciptakan alam raya, sebelum Allah menciptakan apapun yang wujud yang menjadi makhluknya Allah, termasuk sebelum Allah menciptakan surga neraka, itu Allah sudah mentakdirkan. Secara terperinci Allah sudah mentakdirkan baik itu sesuatu yang baik ataupun sesuatu yang buruk. Itu namanya kita beriman kepada takdir. Wa anna jami'al kainati biqada'illahi wa qadarihi. Nah, dan kita juga harus meyakini bahwa sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud di dunia ini itu semua atas qadanya Allah dan atas qadarnya Allah. Jadi qada dan qadar, kalau kita merujuk kepada ilmu tauhid atau ilmu kalam, ini kedua-duanya beda, kedua-duanya beda. Memang secara kebahasaan, secara bahasa mungkin mirip lah kalau kita melihat kepada segi lughawi atau segi bahasa. Cuman secara istilah di dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, itu keduanya beda. Qada artinya adalah keputusan Allah, keputusan Allah terhadap segala sesuatu sebelum Allah menciptakan apapun. Artinya sebelum adanya wujud alam raya ini, itu Allah sudah mempunyai rencana. Jadi rencana itu disebut qada. Sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun di alam azali, sebelum Allah menciptakan alam raya, sebelum ada surga neraka, ini Allah sudah punya rencana. Nah, rencana ini disebut qada. Nah, sedangkan qadar ini adalah merupakan wujud realisasi dari qada. Jadi pada saat ini Allah mentakdirkan A, mentakdirkan B dan seterusnya. Nah, realisasinya itu disebut sebagai qadar. Nah, kita harus beriman terhadap kedua-duanya, dan segala sesuatu itu tergantung qadanya Allah dan qadarnya Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Wa huwa muridun laha wa yakfi i'tiqadun jazim bidzalika min ghairi nasbi burhanin. Jadi artinya kita wajib untuk meyakini bahwa segala sesuatu itu baik buruknya adalah diciptakan oleh Allah, yang cara terperinci ada qada, ada qadar.
Kalau qadha berarti rencana Allah sebelum menciptakan alam raya. Kemudian qadar adalah realisasi dari rencana Allah tersebut untuk menciptakan kebaikan maupun keburukan. Ma min waraqatin tasqutu illa wallahu ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh di atas bumi kecuali Allah mengetahui. Artinya tidak cuma mengetahui, artinya Allah menghendaki, Allah merencanakan, Allah mentakdirkan. Jadi walaupun walaupun sak godong satu helai daun tidak jatuh kecuali betul-betul itu Allah yang menghendaki, Allah yang mentakdirkan, Allah yang merencanakan, dan Allah mengetahui terperincinya. Maka kemudian ketika kita terapkan kepada diri kita sendiri, manusia itu di dalam satu hari itu ada berapa kali jantungnya berdetak. Ini Allah sudah merencanakan dengan kodoknya, berarti sudah dihitung pada hari sekian, pada hari ini, kemudian tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Yang namanya si A nanti detak jantungnya sekian, kemudian hari berikutnya sekian, dan seterusnya. Itu sudah ada qadha dan qadar. Nah, qadha rencana Allah ini kemudian Allah tulis dengan kolam. Allah tulis dengan kolam itu sebuah istilah, walaupun secara kebahasaan kolam itu pulpen, tapi itu merupakan sebuah istilah. Kolam menulis di dalam Lauhul Mahfuz, menulis takdir di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi Lauhul Mahfuz itu berada di langit ketujuh. Lauhul Mahfuz adalah gudang takdir, jadi rencana Allah. Rencana Allah yang Allah rencanakan itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, tinggal nanti menunggu realisasinya. Nanti kalau sudah saatnya untuk direalisasikan, maka nanti akan ada dawuh dari Lauhul Mahfuz itu yang disebar kepada para malaikat yang memang bertugas di tugasnya masing-masing. Maka di sini dikatakan sebentar ya. Nah, di dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadri, Allah menurunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu artinya adalah Lailatul Takdir. Malam Allah mentakdirkan. Sumiyat bidzalik li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha'u min amrihi ila mitliha minas sanatil qabilah min amril mauti wal ajali war rizki wa ghairi dzalik. Wa yuslimuhu ila mudabbiratil umur wa hum arba'atun minal malaikah Israfila wa Mikaila wa Izraila wa Jibrila. Artinya, kenapa disebut sebagai Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar itu secara bahasa artinya adalah malam Allah mentakdirkan segala sesuatu. Karena memang realitanya Allah itu pada malam Lailatul Qadar, Allah mentakdirkan segala sesuatu pada tahun yang akan datang, pada tahun yang akan berjalan. Jadi Lailatul Qadar kemudian setahun kemudian sampai Lailatul Qadar lagi, misalnya tahun 47 sekarang kan 1447. Berarti tahun 1447 mulai dari Ramadan itu, kemudian Ramadan berikutnya tahun 1448 Hijriah itu Allah takdirkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi artinya
Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mempunyai rencana sebelum menciptakan segala sesuatu yang disebut sebagai qadha. Nah, kemudian rencana Allah itu Allah sampaikan kepada malaikat-malaikat yang mempunyai tugasnya masing-masing. Itu tugas 1 tahun. Artinya tugas 1 tahun yang akan datang ini Allah sampaikan kepada satu malam, disampaikan oleh Allah di satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Disampaikan kepada para malaikat yang menjadi menjadi eksekutor untuk tugas-tugasnya. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu termasuk urusan kematian, urusan rezeki, urusan ajal dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu di dalam 1 tahun yang akan datang Allah menyerahkan kepada para malaikat untuk melakukan di dalam 1 tahun yang akan datang. Nah, di sini disebut malaikat mudabbiratul umur, malaikat yang menjadi para kepala-kepala, kepalanya para malaikat itu 4, yaitu Israfil, Mikail, Izrail, dan Jibril. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini malaikat 4 ini mendapatkan tugas berat, yaitu nanti akan menjalankan alam raya sesuai dengan kehendak Allah yang Allah berikan tugas tersebut pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Israfil itu mempunyai tugas untuk meniup sangkakala besok ketika kehancuran total. Dan meniup sangkakala yang kedua ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan seluruh makhluk. Jadi tugas utama adalah meniup sangkakala. Nah, sebelum meniup sangkakala, malaikat Israfil ini punya tugas, yaitu menjaga Lauhul Mahfuz. Jadi menjaga gudang takdir. Nah, maka penjaga gudang takdir ini mendapatkan tugas juga, tugas berat yang 1 tahun itu akan dijalankan. Ini diberikan kepada malaikat 4. Jadi termasuk yang menjaga Lauhul Mahfuz, yaitu malaikat Israfil. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini adalah malaikat yang mempunyai tugas untuk membagi rezeki. Jadi rezeki itu macam-macam banget nih. Macam-macam banget, tidak cuma rezeki dalam urusan harta, tidak cuma uang. Tetapi rezeki termasuk hujan itu diatur oleh malaikat Mikail. Jadi sesuai dengan kehendak Allah, hujan itu diatur jadwalnya oleh malaikat Mikail. Kemudian hujan, kemudian angin, banjir dan sebagainya. Termasuk yang meniupkan roh kepada janin bayi pada umur 4 bulan itu adalah malaikat Mikail. Jadi itu juga rezeki. Jadi rezeki itu macam-macam. Yang memberikan ilmu, mentakdirkan mengeksekutor agar seseorang tersebut mendapatkan ilmu itu ya malaikat Mikail. Jadi bagian eksekutor lapangan. Nah, malaikat-malaikat itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah nama untuk satu kelompok, satu jenis malaikat. Jadi malaikatnya itu macam-macam. Jadi malaikatnya itu tidak cuma satu, cuma namanya itu adalah Mikail. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi misal contoh, misalnya orang Jawa, orang Jawa itu bukan satu orang tok, tapi sebuah komunitas besar yang menjadi satu suku, satu bangsa yang disebut dengan orang Jawa. Ya, orang Jawa tidak satu tapi banyak sekali, bahkan jutaan orang. Jadi malaikat itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi nama Mikail, kemudian nama Izrail itu adalah nama untuk satu jenis malaikat. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa nama-nama itu adalah nama untuk satu malaikat yang mengepalai, yang membawai, artinya menjadi koordinator di dalam tugas tersebut yang membawai
para malaikat-malaikat yang lain yang menjadi yang bertugas di dalam satu tugasnya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, yang pertama kan Israfil, Mikail, Izrail. Malaikat Izrail ini adalah malaikat yang mempunyai tugas untuk mencabut nyawa. Jadi tidak cuma manusia saja, tapi juga nyawa dari semua makhluk hidup termasuk hewan-hewan. Hewan kecil, semut, kemudian laron dan sebagainya. Itu malaikat Israel yang mempunyai tugas untuk mencabut nyawa. Malaikat Israel. Kemudian malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini mempunyai posisi yang sangat strategis. Sangat strategis, malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril ini mempunyai tugas sebagai penyambung lidah. Sebagai penyambung antara Allah dengan Rasulnya. Antara Allah dengan nabinya. Ini tugasnya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah merupakan malaikat yang bisa dikatakan malaikat yang paling berperan paling penting. Karena Allah menciptakan umat manusia, Allah menciptakan alam raya termasuk surga dan neraka. Ini tujuannya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin manusia, dan dalam arti tidak cuma jin manusia tapi sesuatu yang mendukung. Sesuatu yang mendukung terhadap jin dan manusia, kelangsungan hidup jin dan manusia. Berarti Allah juga menciptakan alam raya, dunia, menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan surga dan neraka. Karena sebagai fasilitas jin dan manusia itu nanti kelaknya, kecuali agar supaya jin dan manusia itu menyembah kepadaku. Dan jin manusia itu akan bisa menyembah kepada Allah. Dalam arti yang menyembah yang benar itu apabila ada pedoman, ada kaifiyah tata cara yang diatur yang benar. Nah, yang mengatur, yang menyampaikan agar supaya ibadah itu benar, itu pertama kali adalah Rasul. Dan Rasul itu menyampaikan itu tidak karpe dewe, ora kok karpe ati gawe dewe, tidak, tapi atas perintah malaikat Jibril, atas pedoman dari wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Jadi sebuah ayat, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu bisa terrealisasi itu karena peran malaikat Jibril. Peran para nabi, peran para rasul, dan peran malaikat Jibril. Para ulama itu ada, itu karena turunan dari nabi. Jadi ulama itu kan warasatul anbiya. Ulama itu mewariskan nabi, mewarisi nabi, yang diwariskan adalah ilmu dan amaliyah. Nah, amaliyah dan ilmunya para nabi itu didapatkan itu melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril mendapatkan dari Allah. Nah, semuanya malaikat Jibril. Jadi kebaikan di dalam dunia ini, di alam dunia, amal kebaikan dianggap menjadi amal kebaikan yang dicatat oleh malaikat, yang diterima, yang ikhlas dan sebagainya, menjadi amal yang bermanfaat. Itu karena pertama kali adalah peran daripada malaikat Jibril itu. Dan maka malaikat Jibril dianggap sebagai pemimpin para malaikat. Karena setelah Nabi tidak ada, artinya Nabi Muhammad sebagai khotimul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi, maka malaikat Jibril dalam tugas memberikan wahyu, membawakan wahyu kepada para rasulnya, ini sudah putus tugasnya. Tapi malaikat Jibril itu sering ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan malaikat Jibril
ini akan menjemput nyawa, tidak mencabut, menjemput nyawa orang Islam yang wafatnya dalam keadaan berwudu. Dan ini termasuk tugasnya malaikat Jibril setelah terputusnya wahyu. Jadi setiap orang muslim dia wafat dalam keadaan wudu, maka ruhnya tidak cuma dijemput oleh malaikat Israel, tapi akan dijemput oleh malaikat Jibril. Itu satu riwayat mengatakan seperti itu. Juga riwayat yang lain mengatakan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, sebuah hadis disebutkan oleh Imam Abu Laith As-Samarqandi bahwa ketika terdapat halakoh ilmu, halakoh itu perkumpulan. Jadi halakoh itu secara bahasa artinya kolongan, cara Jawa kolongan. Artinya duduk dengan cara melingkar. Yang dibahas adalah ilmu agama, bukan ilmu yang selain agama. Halakoh yang dibahas di situ adalah ilmu, maka malaikat Jibril ikut nimbrung di situ, ikut duduk di halakoh itu untuk mendengarkan ilmu. Nah, ini artinya bahwa malaikat Jibril walaupun tugas utama yaitu menyampaikan wahyu sudah putus, tetapi bisa disimpulkan bahwa malaikat Jibril ini sekarang punya tugas memastikan agar supaya wahyu itu tetap lestari, agar supaya wahyu itu tidak putus. Artinya wahyu itu terus dihidupkan melalui halakoh-halakoh, melalui kita ngaji dengan halakoh kajian dan sebagainya. Itu malaikat Jibril duduk di situ. Berarti walaupun wahyu sudah terputus, tapi malaikat Jibril mempunyai tugas untuk memastikan bahwa wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad tidak terputus. Karena setiap halakoh pasti di halakoh fikih terutama. Halakoh fikih itu pasti ditunggui oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat itu 4. Israfil, Mikail, Israel, Jibril. Nah, khusus malaikat Jibril wahyu. Nah, wahyu ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan ilmu, pedoman. Nah, seseorang dia akan dianggap amalnya diterima kapan amalnya sesuai dengan pedoman. Amalnya sesuai dengan kaidah amal itu. Cara sholat berarti sholatnya sesuai dengan kaidahnya, artinya syarat rukun terpenuhi. Kemudian dia ikhlas, tidak riak, dan syarat-syarat secara batiniah dia terpenuhi, maka akan diterima. Nah, seseorang dia itu akan mendapatkan derajat sholat diterima itu apabila dia tahu teori tentang sholat. Nah, dia tahu teori tentang sholat, dia pasti akan belajar. Nah, belajar tentang sholat tidak bisa dia membaca lewat buku tanpa ada guru. Nah, maka pasti akan ada halakoh ilmu, yaitu kajian antara murid dengan guru. Nah, kajian ini dihadiri oleh malaikat Jibril, karena untuk memastikan wahyu ini pasti akan lestari sampai ila yaumil qiyamah. Jadi jenenge malaikat 4 itu. Nanti yang pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan tugas berat, yaitu akan memikul menjalankan alam raya ini sesuai dengan kehendak Allah. 4 malaikat, Israfil, Mikail, Israel, Jibril. Wa an Ibni Abbas innallaha yaqdi al-aqdiyah fi lailati nisfi Sya'bana wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadri. Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, ngendika bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengkodok, artinya memutuskan keputusan takdir itu pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam nisfu Sya'ban ini Allah
memutuskan, diputuskan, disampaikan kepada para malaikat, hanya disampaikan, ya mungkin kalau bahasa kita wacana, Allah pada malam nisfu Sya'ban punya wacana dalam 1 tahun seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan para malaikat tidak berani untuk protes, tidak berani. Jadi wacana itu adalah wacana pasti. Malam nisfu Sya'ban. Nah, kemudian pada malam Lailatul Qadar diketok. Tugas itu disebar oleh Allah kepada para malaikat. Maka ketika kita membaca surat Al-Qadar sampai ayat yang terakhir, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim. Tanazzala itu artinya seluruh malaikat yang mendapatkan tugas itu turun dari langit. Waruh, ruh di sini sebagian tafsir mengatakan itu malaikat Jibril, khusus malaikat Jibril disebut. Karena malaikat Jibril tadi saya sampaikan merupakan pemimpin para malaikat turun. Nah, maka di NO, kita di NO itu ada tradisi malam nisfu Sya'ban. Tradisi malam nisfu Sya'ban itu yang paling afdol adalah waktu maghrib. Paling afdol adalah waktu maghrib pada malam nisfu Sya'ban. Karena apa? Karena pada malam itu Allah mengqadha. Mengqadha itu Allah memberikan wacana. Memberikan wacana. Dan ketika Allah memberikan wacana itu kita mujahadah, nyuwun kepada Allah. Maka yang dibaca itu adalah Yasin 3 kali dengan niatan yang pertama kita diberi umur panjang. Yang kedua, dijauhkan dari balak dan musibah. Yang ketiga, istighna anin nas, agar kita bisa hidup mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Artinya kita juga diberi rezeki yang lebih, yang gampang, yang lancar dan sebagainya. Ini bacaan Yasin yang ketiga. Jadi malam nisfu Sya'ban yang biasa, amaliyah yang biasa kita laksanakan adalah itu, Yasin 3 kali. Juga biasanya ada sebagian tempat yang tidak cuma Yasin tapi sholat tasbih pada malam nisfu Sya'ban. Karena memang nisfu Sya'ban itu malam yang sangat mulia, yang Allah memberikan wacana, yang wacana itu para malaikat tidak berani untuk memprotes. Mbok digantos mawon Gusti ya ndak berani malaikat. Nah, maka kemudian sebagian tradisi itu ada yang itu sholat tasbih karena itu waktu yang mulia. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam Allah diketok, sudah menjadi keputusan yang disebar oleh Allah kepada para malaikat di malam Lailatul Qadar yang kita tidak tahu kapan. Secara pasti kita tidak tahu. Jadi maka ada juga tradisi yaitu ngapati. Ini mirip. Ngapati. Ngapati itu apa? Ngapati itu karena ada hadis bahwa Allah menciptakan manusia pada 40 hari yang pertama itu manusia diciptakan masih berupa air mani. Kemudian 4 hari yang kedua Allah menciptakan manusia itu menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari, 40 hari yang ketiga ini Allah menciptakan menjadi segumpal daging. Nah, ketika segumpal daging menjadi segumpal daging, ini kan 40 hari yang ketiga. Ini Allah mengutus kepada malaikat, yaitu malaikat Mikail, untuk nyebul ruh, untuk meniupkan ruh sekaligus mencatat tentang rezekinya, tentang ajalnya, tentang semua yang berhubungan dengan kehidupan dia sudah dicatat. Pada umur janin 4 bulan, karena 40 kali 3 itu kan 120 hari.
Nah, 120 hari itu berarti 4 bulan. Karena 120 dibagi 30 kan 4 bulan. Nah, ini pada usia bayi 4 bulan, ini semuanya ditakdir oleh Allah. Jadi ngeten nggih. Allah mentakdir itu mempunyai banyak fase. Yang artinya semua takdir itu sudah Allah rencanakan sebelum menciptakan alam semesta. Namanya qadha. Kemudian juga ada manusia ketika masih berupa janin, umur 4 bulan, Allah sudah mengutus malaikat Mikail untuk meniupkan ruh. Bahkan pada saat ruh ditiupkan kepada jasad seorang manusia, itu sudah ditulis takdirnya. Takdir kehidupan sampai matinya. Sudah. Nah, kemudian Allah membagikan tugas setahun yang akan datang ini pada malam Lailatul Qadar. Kemudian wacananya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, ini perlu kita ketahui. Artinya Allah ini membocorkan, bukan membocorkan. Allah ini menulis takdir yang khusus kepada sohifahnya, artinya takdir di bukunya si dia, bukunya si A misalnya contoh. Bukunya si Fulan niku semenjak dia ditiup ruh di dalam jasadnya yang saat itu dia masih janin berumur 4 bulan. Ini di dalam bukunya, artinya buku milik si Fulan, ini sudah ada takdirnya semua. Nah, cuman buku takdir itu akan dia realisasikan itu Allah membagi tugasnya itu setahun per tahun. Jadi setiap tahun akan berikan tugas. Bukan gemblengan langsung diberikan gemblengan terus sampai umur 60 tahun tapi sesuai dengan tahunnya, yaitu Lailatul Qadar. Ini kita bahas berikutnya terlalu waktunya terlalu mepet. Kemudian di sini dikatakan hadza wa laisal murad anna takdirallah la yahdutsu illa fi tilka al-lailah. Ini kok sudah sudah azan nggih. Kita cukupkan saja nggih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.